Tuhan begitu baik, Tuhan mengerjakan hal yang selalu baik dalam kehidupan kita sampai hari ini. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan punya rencana yang hebat dalam setiap kehidupan kita? Katakan amin. Haleluya. Saya meyakini setiap kita, saudaraku, tidak ada hal yang sederhana yang Tuhan kerjakan. Semuanya adalah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya masih ingin melihat pekerjaan tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita digenapi. Bapak saudara yang aku yang kasih, saya senang sekali boleh kembali bersama-sama dengan setiap saudara pagi hari ini. Dan di bulan November ini sama seperti bulan yang lalu kita belajar tentang bertumbuh dan berbuah. Katakan bersama, bertumbuh dan berbuah. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan tentang satu hal tentang hidup yang bertumbuh dan berbuah. Saudara, tema pada pagi hari ini saya sampaikan adalah pohon apakah ini? Terus terang saudaraku, saya ini bukan orang botanical, artinya saya nggak terlalu cepat memahami kalau disuruh nebak pohon ini pohon apa, saudara. Selain kalau saya lihat di pohon itu ada buahnya atau enggak. Ya, tapi buahnya harus asli, saudara. Bukan buah yang dipasang seperti kayak pohon Natal gitu ya, saudara, ya, sebagai pajangan. Saya jalan-jalan ke Botanical Garden dan seringkali saudaraku saya melihat ada sebuah pohon yang begitu eksotis, tinggi besar gitu. Saya pengen tahu pohon apa ini. Dan harus melihat saudara deskripsinya yang di bawah situ dituliskan pohon apa, baru saya tahu oh ini adalah mungkin jenis pohon ini. Tetapi ketika keliling saya juga menemukan pohon yang tidak sulit untuk diidentifikasi pohon ini pohon apa. Karena apa saudara? Karena saya bisa lihat dari buahnya. Walaupun saya tahu bahwa pohon itu buahnya nggak bisa dimakan. Belum pernah dengar sih saya bahwa ada yang pernah makan pohon buah dari buah Majapahit. Tapi saya melihat ada buahnya bergelantung di situ. Saya lihat, oh ini buah Majapahit. Kenapa saya tahu? Karena itu sangat rare, sangat jarang sekali, terutama di Singapura, saudara. Tapi saya tahu bahwa pohon ini berbuah, tapi buahnya hampir nggak pernah saya dengar bahwa buahnya bisa dikonsumsi, buah Majapahit ini. Nah, saya ingin setiap kita membacanya, saudara, dari firman Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat yang ke-8 dikatakan, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat yang ke-9, mungkin dikatakan, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca nats yang baru saja kita baca bersama-sama ini, ada sesuatu yang unik tentunya dari cerita ini. Mungkin saudara bisa menemukannya. Karena dari kisah ini saudaraku saya melihat bahwa ada keanehan sedikit. Walaupun keanehannya enggak terlalu banyak. Tapi keanehannya adalah pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Jadi artinya saudaraku bahwa pohon ini tentunya adalah pohon yang spesial menurut saya. Kenapa? Karena di tengah-tengah kebun anggur saudara, tiba-tiba cerita ini ada pohon ara yang tumbuh. Dan tentu saja pohon ini artinya punya maksud atau punya tujuan tertentu kenapa si pemilik kebun anggur ini tidak menebangnya dari pertama.
Saya masih ingat saudara, ketika waktu papa saya membeli sebidang tanah untuk dibangun gudang. Dan ketika saya bersama-sama melihat ke sana sempat waktu masih kecil, saya melihat ada sebuah pohon mangga di situ. Dan betul sudah pohon mangganya itu banyak sekali buahnya. Dan karena papa saya melihat, waduh ini pohonnya bagus sekali ya pohon mangganya. Dan banyak buahnya. Dan ketika waktu dipetik, saudara dibawa pulang ke rumah, mangga Indramayunya itu enak. Tidak terlalu manis, tapi enak saudaraku. Crunchy. Sehingga papa saya merasa sayang untuk nebang pohon ini saudara. Alhasil, papa saya mengorbankan saudara untuk bangun gudangnya itu mundur di belakang pohon itu. Supaya pohon mangganya itu dipertahankan, gak ditebang saudara. Kenapa? Karena sayang dia bilang. Buahnya itu banyak, lebat saudara, dan bagus buahnya. Sehingga singkat cerita saudara, waktu gudangnya jadi, saya melihat cukup banyak areal yang mundur saudara. Hanya karena satu pohon mangga ini yang dipertahankan. Nah ketika waktu saya membaca kisah ini, saya teringat juga dengan kisah papa saya. Saya mengkorelasikan, saya rasa si pemilik kebun anggur ini, waktu dia melihat pohon ara ini, bisa jadi pohon ara ini adalah pohon kesukaannya dia mungkin. Punya kesan tertentu terhadap pohon ara ini. Sehingga akhirnya si pemilik kebun anggur ini dari awal dia tidak berikhtiar untuk menebangnya dan lahannya itu dipakai. Kenapa? Karena dia berkata percuma dia tumbuh di sini karena tidak berbuah. Jadi mungkin saja saudara pohon ara ini sempat berbuah tetapi akhirnya berhenti berbuah. Tapi bisa saja pohon ara ini karena kesukaan, buah kesukaan salah satu mungkin pemiliknya adalah buah ara. Sehingga akhirnya dipertahankan oleh pemilik kebun anggur ini dari awal. Dengan harap bahwa satu kali nanti pohon ara ini sudah bisa menghasilkan buah dan bisa dinikmati. Bapak ibu saudara, hati-hati dengan yang namanya God's favor in your life. Perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan di dalam hidup kita itu tujuannya adalah untuk supaya hidup kita menghasilkan buah. Katakan amin. Jangan berhenti saudara sampai saudara ini senang karena saudara tuh disayang dan mendapatkan perhatian dari Tuhan dan ditolong terus sama Tuhan. Dilewatkan terus dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun saudara diberkati. Dan saudara merasa menikmati berkat dan saudara menikmati kasihnya Tuhan. Tapi saudara, yang Tuhan tetap inginkan dalam kehidupan kita, itu tidak cukup saudaraku hanya hidup kita tuh merasa diberkati atau hidup kita baik-baik saja atau dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya kita semua ini untuk menghasilkan buah. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang saya sampaikan kepada kita semua, tujuan utama bertumbuh adalah apa saudara? Menghasilkan buah. Akan sangat bahaya sekali saudaraku kalau kita sebagai orang Kristen terjebak. Kenapa? Karena seringkali sebagai gembala saya mendengar sebuah alasan tuh yang klasik. Kenapa sih kamu mungkin pindah ke komunitas lain atau kemana? Oh karena saya gak bertumbuh. Kata-kata gak bertumbuh tuh sering jadi alasan saudara. Tetapi menurut saya hati-hati dengan alasan itu. Karena tujuan dari pertumbuhan adalah untuk menghasilkan buah. Amin saudara. Akan sangat bahaya sekali saudaraku kalau kita terus bertumbuh. Tetapi kita gak menghasilkan buah saudara. Kalau setiap kita yang punya anak tentunya ingin melihat anak kita bertumbuh bukan? Tetapi coba bayangkan kalau anak saudara dikasih makan terus setiap hari. Pasti bertumbuh, betul enggak saudara? Amin. Pasti, itu udah pasti bertumbuh. Tetapi apakah pertumbuhan itu saudaraku terus saudara pengen ngelihat anak saudara bertumbuh terus? Tidak ada stopnya, tidak ada hentinya? Tentu tidak.
Yang saudara inginkan dari seorang anak yang bertumbuh bukan hanya sekedar tubuhnya yang bertumbuh besar, tetapi juga perkembangan otaknya, mentalnya juga saudara harapkan punya perkembangan yang dewasa. Akan sangat aneh sekali saudara kalau ada satu anggota tubuh tiba-tiba bertumbuh di luar saudara kendali. Sehingga akhirnya jadi aneh pertumbuhan itu. Setiap kita pasti setuju. Kalau kita punya anak, kita pengen supaya anak kita itu bertumbuh bukan hanya secara fisiknya. Tetapi karakternya, mentalnya, saudara, otaknya bertumbuh dengan sempurna sehat. Dan sebagai orang Kristen, saudara, adalah pertumbuhan adalah syarat utama untuk kita bisa menghasilkan buah. Tetapi kalau kita terus fokusnya kepada pertumbuhan, dan kita tidak fokus pada hidup kita harus bisa menghasilkan buah dalam hidup ini, maka kita akan terjebak saudaraku. Dengan sesuatu yang namanya pertumbuhan yang tidak ada artinya. Saya yakin pohon ara ini bertumbuh saudaraku. Tetapi pertumbuhannya tidak ada artinya itu akan sangat menjadi satu bumerang buat kita. Saya menulis quotes bos seperti ini. Tujuan bergereja bukanlah untuk merasa lebih baik. Tetapi untuk memberi rasa lebih baik kepada orang lain. Tujuan bergereja saudara bukan untuk feel good. Ada banyak orang saudaraku pergi ke gereja beribadah karena ya untuk merasakan bahwa untuk feel good aja saudara. Tetapi bukan itu tujuan utamanya untuk kita itu bergereja. Contoh saudara, kenapa saya menceritakan dari kisah ini. Nanti kalau saudara baca kisah ini di rumah, maka saudara akan menemukan sebenarnya kisah di atasnya. Ini kelanjutan dari kisah sebelumnya saudaraku. Ternyata Tuhan Yesus itu marah. Kenapa marahnya? Karena dia menemukan ada orang-orang di Yerusalem, mereka yang membandingkan dengan kehidupan orang-orang yang mengalami celaka karena mati runtuhan tembok di Siloam. Dan dia merasa lebih beruntung, merasa lebih rohani, merasa lebih dalam kondisi yang diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan mengecam itu. Kenapa? Karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita merasa feel good, kita merasa lebih enak, lebih nyaman. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen bukannya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Di dalam kisah yang lain ada dikatakan orang pergi ke ibadah, ke rumah ibadah, saudara berdoa kepada Tuhan dengan menengadahkan tangan. Dia berkata, aku bersyukur Tuhan bahwa aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku bersyukur tidak seperti dia. Kelihatannya doanya sepertinya rohani. Tetapi bukan tujuannya itu kenapa kita pergi ke gereja saudara atau kita menyembah Tuhan untuk merasa diri kita feel good lebih baik daripada orang lain. Tetapi yang terpenting saudara adalah untuk memberi rasa lebih baik kepada orang lain. Saudara. George Barna dalam sebuah ungkapannya dia pernah berkata seperti ini. Saya terjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia dikatakan. Yang membuat hidup seseorang tidak dapat berbuah bukan karena komunitasnya. Namun seringkali masalah berada pada akarnya yang tidak pernah tuntas saudara. Sekali lagi saya katakan, yang membuat hidup seseorang tidak dapat berbuah bukan karena komunitasnya. Bukan. Namun seringkali masalahnya berada pada akarnya. Akar dalam hidupnya dia, permasalahan dalam hidup dia yang gak pernah tuntas, gak pernah diselesaikan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kalau kita baca tadi kisahnya pohon ara yang tidak berbuah itu, pengurus kebun anggur yang juga mengurusi saudara. Satu ini pohon ara yang aneh, maksudnya yang di luar dari jenis yang lain dari kebun itu. Dia berkata kepada pemiliknya, jangan ditebang Tuhan, beri aku kesempatan 1 tahun lagi, aku akan mencangkul sekelilingnya, memberi pupuk, mencoba mencari tahu ada masalah apa di akarnya. Saudaraku, ada banyak orang dalam kehidupan ini saudara, mereka tidak mau cukup untuk mengintrospeksi, untuk bisa menggali what really happening, apa sih yang terjadi dalam kehidupan saya, kenapa saya kok gak berbuah dalam hidup ini.
kehidupan kekristenan kita, kenapa kita nggak mengalami satu breakthrough, kita nggak bisa mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita kurang untuk mengintrospeksi diri kita, ada permasalahan apa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan sedikit saja. Kalau tadi kita baca kisah ini tentang pohon ara ini yang digali untuk diberi pupuk, itu bicara soal tentang akar, saudara. Tentang akar. Dan saya melihat di dalam Alkitab, setidaknya Alkitab berbicara tentang 3 hal tentang akar, saudara. Mari kita lihat sama-sama, saudaraku, tentang akar permasalahan. Dalam Alkitab, Tuhan pernah berbicara tentang akar itu minimal. Yang pertama, saudaraku, salah satunya adalah tentang cinta uang. Yaitu tentang keduniawian. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah dikatakan beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, tujuan kenapa kita nggak bisa berbuah, salah satu akar permasalahan yang nggak pernah tuntas adalah karena fokus hidup kita dan rasa aman hidup kita ini terletak pada apa? Terletak pada keuangan, pada kenyamanan, pada keduniawian. Jadi gak heran saudara kenapa banyak orang Kristen saudara yang datang pergi beribadah, mereka berkomunitas. Fokus hidupnya supaya apa? Kenapa kamu datang pergi ke gereja? Karena supaya diberkati Tuhan. Dan begitu bicara soal tentang berkat saudaraku, selalu yang ada dalam gambaran pikiran kita adalah kehidupan yang berlimpah-limpah secara materi. Sehingga akhirnya Tuhan berkata salah satu akar dari segala kejahatan, akar loh saudara, saya katakan. Sehingga makanya kenapa kita harus memperhatikan hidup kita, coba kita koreksi. Kenapa hidup kita mungkin salah satu yang kita alami dalam kehidupan ini kita nggak bisa berbuah adalah karena akar dalam hidup kita fokus kepada keduniawian. Security kita, rasa aman kita ini saudaraku terletak pada apa yang kita punya, seberapa besar kita memiliki dalam hidup ini. Yang kedua saudaraku, yaitu tentang kepahitan. Kekecewaan yang tidak terselesaikan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang dikatakan. Jangan tumbuh akar yang pahit. Saudara, akar yang pahit ini bahaya dalam kehidupan kita. Para saintis pun juga saudara pernah memberikan sebuah ulasan tentang bahayanya kita menyimpan kekecewaan yang memendam atau kepahitan dalam diri kita. Karena itu bisa merugikan kesehatan kita. Dan kalau kita nggak pernah saudaraku menyelesaikan akar pahit ini, kekecewaan dalam hidup kita, besar kemungkinannya dengan siapapun saudara berelasi, kemanapun saudara pergi, saudara akan jadi bisa timbul masalah dengan banyak orang. Saudara, izinkan saya untuk berkata begini, izinkan saudara untuk mengoreksi hidup kita masing-masing pagi hari ini. Coba saudara koreksi, kenapa ya? Kenapa ya saya kok punya masalah dengan angerness ya, punya masalah dengan emosi kemarahan yang gak bisa ditahan, yang kemarahan yang meletup-letup gitu saudara. Terutama sama orang-orang dekat di keluarga. Dan saya ingin beritahu saudara kalau kita punya masalah seperti ini dalam kehidupan kita dan kita gak selesaikan, cepat atau lambat akar kepahitan itu akan jadi masalah besar dalam kehidupan kita. Suami istri, boleh angkat tangannya di sini? Coba angkat tangan, haleluya, amin. Mari kita koreksi, kenapa ya? Kalau sama orang lain, kita bisa ngomong baik-baik ya. Kenapa sama pasangan kita itu selalu
Belum apa-apa bawaannya tensinya udah tinggi. Why? Kenapa kok kalau sama orang lain yang kita nggak kenal atau yang relasinya oke saja saudara, biasa-biasa aja, bukan orang dekat kita bisa nice, kita bisa ngomong baik-baik. Tetapi kenapa sama orang yang dekat dengan kita, sama istri, sama suami kita saudara. Baru ngucapin kata halo aja tuh tensinya udah tinggi saudaraku. Baru dipanggil gak dengar sekali aja saudara langsung kita rasanya jengkel, marah gitu saudara. Tetapi sama orang lain saudara dipanggil 2-3 kali gak dengar, enggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau sama keluarga sendiri, sama anak kita mungkin, kesabaran kita tuh seolah-olah sepertinya tipis. Tahukah saudara, kalau pohon di mana akarnya itu tidak tumbuh dalam sampai ke bawah, tipis saja. Maka ia tidak akan punya kesempatan untuk pohon itu bisa menghasilkan buah. Akar itu harus dalam, saudara. Relasi yang harus kita miliki di keluarga juga harus dalam. Jangan sampai saudara kita merasa tahu istri kita atau suami kita. Sehingga akhirnya pengetahuan atau pengenalan kita di dalam pernikahan itu ya segitu aja sampai di situ aja. Atau saudara kita berhenti untuk mengenal pasangan kita. Kenapa? Karena kita dikecewakan dan tidak pernah selesai dalam kekecewaan itu. Sehingga akhirnya masalahnya akan semakin besar dan semakin kita curiga yang muncul. Dan ketika kecurigaan itu muncul sudah dalam relasi maka akan sangat bahaya. Saya ingin setiap coba kita koreksi saudaraku. Coba lihat akar permasalahannya apa dalam kehidupan kita. Kenapa kok kita susah sekali untuk kita bisa menghasilkan buah dalam hidup kita. Pelayanan, Bapak Ibu Saudara, pelayanan bisa ditiru. Tetapi yang namanya kedewasaan, saudaraku, tidak dapat ditiru dalam hidup ini. Pelayanan bisa kita tiru, mau pelayanan model apa saja bisa. Tetapi kedewasaan rohani kita, kedewasaan kita ini tidak dapat ditiru. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara secara cepat adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur dikatakan. Ini berbicara mengenai tentang fokus dalam hidup kita ini siapa? Kristus atau ego kita atau diri kita sendiri. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan bertumbuh dibangun di atas Dia. Dibangunnya di atas Kristus. Tetapi kalau kita membangun apa saja dalam hidup ini di atas ego kita. Maka kalau egonya disentuh saudaraku. Maka langsung semuanya akan jadi kacau. Dalam relasi juga seperti itu saudara. Kalau kita membangun relasi yang terpenting adalah Kristus. Maka kita akan lebih mudah saudaraku untuk bisa menerima orang lain dalam kehidupan kita. Hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama, firman Tuhan mengatakan, daripada diri kita sendiri. Bukan kita, tetapi karena Kristus telah mengasihi kita. Karena kita tahu bahwa telah Kristus juga menerima kita apa adanya. Tetapi kalau kita fokusnya saudara berakarnya di dalam keegoisan kita membangun kehidupan diri kita terhadap apa yang kita pikir benar dalam hidup ini, bukan kebenaran firman Tuhan, bukan apa yang menurut Kristus benar di dalam hidup ini, maka permasalahan besar jadi hidup. Hidup kita ini saya katakan tadi apa saudara? Bukan untuk feel good, tapi untuk memberi rasa kepada orang, betul? Di sini ibu-ibu tahu memasak kan? Kalau masak satu panci garamnya berapa banyak? Sedikit saja. Bukan berarti kuahnya satu panci, garamnya satu mangkok saudara. Yang ada langsung bisa jadi hipertensi semua saudara. Darah tinggi semua. Garam itu ada hanya untuk memberi rasa. Saudara ada di dalam hidup ini. Saudara ada di keluarga saudara. Supaya apa? Supaya kita memberi rasa kepada orang lain, kepada anggota keluarga kita. Coba Bapak Ibu Saudara suami istri.
Kalau di tempat ini ada suami istri, banyak yang tadi mengangkat tangan, saya katakan kalau setiap orang, ya kalau setiap orang di sini, setiap keluarga suami istri bertanggung jawab atas dirinya, tetap pertumbuhannya supaya dia menghasilkan buah. Maka saya yakin setiap keluarga di tempat ini akan mengalami pemulihan dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Coba kalau suami, kalau istri-istri di tempat ini berkata, Tuhan, kenapa ya? Kenapa Kak? Kenapa ya aku lebih gampang untuk ngomong baik-baik sama orang lain, tapi kalau sama suami sendiri kok sulit ya Tuhan. Ajar aku Tuhan supaya aku bisa mengalami perubahan, supaya aku bisa berbuah. Kalau setiap istri di tempat ini bertanggung jawab atas hidupnya, mengoreksi, coba untuk gali sedikit di sekitar hidupmu, di dalam hatimu, saudara gali sedikit aja, coba saudara introspeksi. Jangan buru-buru menyalahkan sekitar, jangan buru-buru menyalahkan orang lain atau buru-buru menyalahkan siapapun, saudara. Tapi coba introspeksi, gali, dan saya senang sekali, puji Tuhan di gereja ini ada satu movement, ada satu kegerakan kita belajar hati ibu. Dan saya banyak melihat ada perubahan banyak yang terjadi. Istri saya sedang ikut hati ibu. Dan saya bisa melihat antusiasme yang luar biasa dan waktu dia cerita, pelajaran hari ini bagus sekali, kamu mesti dengar, kata dia. Dan dia cerita sama saya. Dan dari situ saya melihat saudara, kalau setiap istri bertanggung jawab atas hidupnya supaya berbuah. Halo, istri-istri? Dan berkata gini sama Tuhan, Tuhan aku mau berbuah Tuhan. Supaya apa? Supaya aku bisa memberi rasa kepada suami, kepada anak-anakku. Supaya mereka bisa melihat bahwa apa yang aku kerjakan ini bukannya untuk diriku sendiri, tapi untuk Tuhan dan untuk mereka. Kalau setiap suami, saudaraku, bertanggung jawab atas hidupnya dan dia menggali, kenapa ya? Kenapa ya? Kok saya nggak bisa ya? Punya passion. Kenapa saya nggak bisa sabar ya sama anak sendiri ya? Kalau sama anaknya orang lain saya bisa mentor, saya bisa nice, saya bisa berjuang buat mereka, saya bisa retrain mereka, saya bisa coba untuk cari jalan keluar yang terbaik mungkin. Tapi kalau anak sendiri saudara baru curhat 5 menit aja udah langsung, alah gitu aja nggak bisa. Papa lo dulu begini. Kenapa ya? Ada masalah apa dengan saya? Coba saudara sebentar saja, sejenak saja, libatkan Tuhan untuk gali hidupmu, gali hatimu. Dan berkata sama Tuhan, Tuhan aku mau bertanggung jawab terhadap hidupku. Kenapa setiap suami harus bertanggung jawab atas hidupnya untuk hidup bersih dan benar di hadapan Tuhan? Tuhan aku mau bertanggung jawab supaya aku bisa meninggalkan legacy yang baik kepada anak-anak cucuku. Amin saudaraku. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah, bukan? Kenapa setiap keluarga saudaraku gak bisa mengalami berkat Tuhan? Jangan-jangan saudaraku setiap suami harus introspeksi, harus menggali dalam hidupnya, dalam hatinya. Ada masalah apa dengan saya? Sehingga kalau saudara cepat menggali dan saudara cepat tahu permasalahan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara punya kesempatan untuk saudara berbuah di kemudian hari. Dan waktu saudara berbuah, saya mau beritahu, ini kuncinya. Kalau saudara berbuah, kalau saudara dan saya berbuah, saya mau tanya yang nikmatin siapa saudaraku? Ada saudara pernah lihat pohon makan buahnya sendiri? Gak pernah ada saya melihat pohon makan buahnya sendiri saudara. Yang nikmatin buahnya siapa? Yang nikmatin buahnya ya manusia. Yang nikmatin buahnya orang lain, saudara. Orang yang di sekitar saudara, orang yang paling dekat dengan saudara yang nikmatin buahnya. Kalau pohon di luar sana, saudaraku yang nikmatin buahnya semua makhluk hidup, bukan cuma manusia aja, monyet juga nikmatin buahnya, saudaraku. Binatang-binatang yang lain yang hidup di hutan juga bisa nikmatin buahnya. Tetapi saudara, pohon menghasilkan buah bukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah menghasilkan buah saudara hanya untuk dimakan sendiri saudara. Tetapi buah yang dihasilkan oleh pohon itu selalu dinikmati oleh banyak orang, oleh sekitarnya. Kenapa suami harus berbuah? Dia bertanggung jawab terhadap dirinya, kerohaniannya. Selalu berbuah.
supaya istrinya dan anak-anaknya saudaraku mengalami buahnya. Bisa menikmatin buahnya. Kenapa istri harus mengalami buah saudara? Menghasilkan buah. Supaya suamimu, anak-anakmu di rumah, mereka juga bisa menikmati buah yang manis yang dihasilkan oleh mamanya, oleh istrinya. Demikian juga anak-anak saudaraku. Oleh karena itu 3 hal ini yang ingin saya sampaikan saudara, kenapa kehidupan kita ini harus bisa menghasilkan buah dalam hidup ini. Bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi supaya untuk orang lain. Yang kedua saudara, poin yang kedua yang saya sampaikan kepada kita semua adalah hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Katakan bersama-sama, 3, 4. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Pohon ara ini sudah 3 tahun gak berbuah saudara. Sampai si pemiliknya kebun anggur ini sudah give up dan dia bilang tebang aja, betul? Untuk apa dia tumbuh? Dengan percuma. Makan lahan. Mungkin lahannya masih bisa ditanamin pohon anggur, bisa dijual saudara, betul gak? Kebun anggur kan gunanya untuk apa? Untuk dijual nantinya hasilnya. Tapi pohon ara ini adalah kesukaannya pemiliknya. Buat saya secara pribadi, saudara dan saya adalah kesukaannya Tuhan, biji matanya Tuhan. Tetapi kalau saudara Tuhan melihat hidup kita, saudara melihat hidup saudara dan saya dan kita gak menghasilkan buah, maka Tuhan berkata tebang aja buat apa ya tumbuh. Tapi si pengelola ini saudaraku berkata jangan Tuhan. Kasih kesempatan 1 tahun lagi pohon ini tumbuh. Aku akan cangkul sekitarnya yang tadi akarnya saudara. Coba dilihat. Apa masalahnya? Mungkin masalahnya di akar itu. Aku akan beri pupuk di dalamnya supaya tahun depan dikatakan mungkin tahun depan bisa berbuah. Dan oleh sebab itu saudara kata 1 tahun lagi itu berkata tentang kesempatan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Amin saudaraku. Saudara, favor bukan untuk dimainkan. No. Saya berkata hidup kita harus tetap minta favornya Tuhan. Tapi be careful, hati-hati saudara. Favor itu bukan hanya untuk dinikmati. Bukan dinikmati diri sendiri, tapi favor itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Karena kita ini saudara adalah miliknya Tuhan. Kita ini gak punya apa-apa sebenarnya. Dan yang ingin saya sampaikan saudara pagi hari, mari kita baca sama-sama dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Saya suka sekali ayat ini, saya ambil dari terjemahan sederhana dikatakan begini. Jadi berhati-hatilah dengan cara hidupmu masing-masing. Jangan hidup seperti orang bodoh. Tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Ayat 16 dikatakan maksud saya pakailah setiap kesempatan untuk melakukan yang baik. Karena sekarang adalah zaman yang penuh kejahatan. Oleh sebab itu janganlah hidup sembarangan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan dikatakan. Maksud saya pakailah setiap kesempatan yang ada ini untuk melakukan yang baik. Amin saudaraku. Si penulis Rasul Paulus saudara mengatakan maksud saya adalah nasihatnya. Pergunakan kesempatan ini untuk melakukan yang baik. Dan jangan hidup dengan secara sembarangan dikatakan. Jangan sembarangan kita hidup. Karena firman Tuhan mengatakan saudaraku di situ dikatakan jangan hidup sembarangan tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau supaya kamu kerjakan dan kamu lakukan. Hidup kita ini saudaraku adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan tutup, saya nggak akan panjang pagi hari ini. Tetapi saya mau tutup dengan cerita tentang pengalaman saya sama nenek saya. Boleh saudara? Dulu-dulu saya sempat cerita kalau saya ini karena kesibukan papa mama. Sehingga saya banyak kadang-kadang tidur dan saya tinggal sama oma. Dan oma saya ini setahu saya ketika waktu saya besar saya baru sadar saudara. Setiap hari Kamis oma saya ini melakukan sesuatu rutinitas hari Kamis. Ya dia setiap hari masak sama pembantu di rumah. Tapi hari Kamis ada sesuatu yang lain. Setiap hari Kamis saudara. Setiap hari Kamis dia masak. Lalu dia ambil rantang saudara. Dan waktu
rantangnya itu diisi makanan, ya makanannya bukan makanan yang mewah, makanan biasa, rumahan. Lodeh, perkedel jagung, apa aja yang dia masak hari itu gitu sudah. Ayam goreng, kadang-kadang saya lihat dia masukin ke rantang itu, lalu dia panggil tukang beca, saudara. Kita punya tukang beca langganan emak saya itu, namanya Sapii. Jadi kalau dia panggil saudara, dari depan pintu tokonya dia, Pi, langsung itu datang saudara. Ya nyonya, antar ini rantang ke paroki gereja. Oh ya, oma saya ini Katolik. Jadi setiap hari Kamis, tukang beca ini saudara, anterin paroki ke paroki di sana. Ini dia bilang ini, antar ke paroki, ini makanan untuk pastor. Jadi ternyata dia punya komitmen saudara. Setiap 1 minggu 1 kali, setiap hari Kamis dia masak. Dan masakannya itu dia bawa di rantang saudara. Kirim ke pastori untuk kasih makan pastor di sana. Setiap hari Kamis. Berlanjut beberapa tahun itu saya nggak tahu. Saya pergi kuliah. Dan kalau saya udah bisa nyetir mobil pada waktu itu saudara saya pulang. Dan oma saya tahu bahwa saya pulang ke Cirebon. Oma saya bilang gini, ayo besok antar emak. Saya udah tahu kalau hari Kamis kemana. Dia pasti suruh gini, ini kamu antar kasih pastor ke pastori makanan. Setiap hari Kamis. Satu kali saudaraku, saya masih ingat betul. Saya pulang ke Cirebon dan oma saya tahu saya ada. Oma gini, dia telepon dikatakan, Guan, besok bisa nggak antar oma? Saya lihat besok hari apa? Hari Kamis. Oh saya tahu pasti mau ke paroki. Oke oma, tapi datang pagi-pagi ya. Jam 9 kamu datang ke emak. Loh kok jam 9? Biasanya selalu kirimnya sekitar jam 11.30 setahu saya sekitar segitu. Ternyata saudara jam 9 pagi dia ikut, dia masuk mobil, dia bilang ayo antar oma ke salon katanya. Jadi hari itu dia ke salon, dia keramas saudara. Saya tungguin, di blow rambutnya. Waktu dia pulang, saudara rantangnya udah siap sama pembantu. Lalu dia tulis, saudara. Dia tulis, dia ambil kertas dari buku Leces, saudara tahu. Dulu ada buku yang namanya Leces, dia ambil selembar surat di situ. Dia tulis, yang terkasih pastor, para pastor di paroki. Harap maklum kiranya, kata dia. Mungkin, kata di situ, mungkin ini adalah kali yang terakhir saya kirim rantang makanan ke sana. Karena harap maklum saya sudah tua, saya tidak kuat lagi masak katanya. Dia tulis. Terus dia tanda tangan di situ, dia tulis namanya Chua Tian Ho. Dia tulis. Lalu dia kali itu saudara biasanya dia suruh antar, tapi kali itu dia ikut dalam mobil lalu dia antar sendiri. Dia ketemu sama pastornya, lalu dia serahkan amplop yang sudah dia surat yang dia tulis di sana. Dan betul saudara, nggak lebih dari 1 tahun kemudian kesehatan nenek saya mulai drop. Dan less than 1 year nenek saya dipanggil Tuhan. Tapi saya melihat saudara, kesetiaannya dia, komitmennya dia untuk melayani Tuhan dengan cara yang sederhana. Dia hanya sekedar masak, dia kirim makanannya, masakannya itu saudara ke pastori. Itu membekas dalam ingatan saya. Dan saya tahu yang namanya hidup adalah sebuah kesempatan untuk bisa menjadi berkat itu tidak gampang. Butuh komitmen, butuh kesetiaan sampai akhir hidup kita. Yang bisa menikmatinya bukan diri kita tapi nama Tuhan dan orang lain. Hidup ini sebuah kesempatan saudaraku. Ayat terakhir yang ingin saya baca kepada saudara. Rasul Paulus pernah menulis ini. Mari kita baca sama-sama 3-4. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku bekerja memberi buah. Siapa yang percaya bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan? Amin saudaraku. Untuk memberi buah. Dan saya berdoa supaya hidup kita bisa menjadi buah buat sama-sama. Saudara, saya akan akhiri dengan ini. Kita akan melihat sebuah video klip. Entah kenapa video klip ini mengingatkan saya akan oma saya.
Oma saya tutup usia umurnya 89 tahun. Saya ngeliat Oma Raharjo di sini. Sehat, Tuhan kasih luar biasa, masih setia, datang ibadah. Boleh kasih tepuk tangan buat Oma Raharjo? Dan saya berdoa supaya video klip yang sederhana ini bisa memberkati kita semua. Selamat menyaksikan.